Teman-teman lagi bosen pakai HP yang desainnya gitu-gitu aja. Nih, saran gua teman-teman cobain deh Samsung Galaxy Z Flip 3 di tahun 2023. Yes, kebetulan gue bisa bilang ini tuh gue lagi hoki banget ya. Karena Samsung Galaxy Z Flip 3 yang gue dapet sekarang, ini tuh harganya gue dapetin dengan harga cuman 5,8 juta aja di marketplace online Tokopedia. Untuk kondisinya sendiri tentu aja HP ini tuh gue beli dalam kondisi minus. Dimana untuk minusnya sendiri ini tuh ada di bagian mikrofonnya ya, which is tentu aja bakal ngeganggu banget kalau seandainya teman-teman pengen ngelakuin video call ataupun teleponan pakai HP yang satu ini. Tapi di sini tuh gue ngerasa hoki banget karena HP itu masih tercover sama Samsung Care Plus sampai akhir Februari. Dan di sini tuh Samsung Care Plus-nya masih bisa diklaim nih, meskipun emang gue ngerasa untuk prosesnya tuh agak sedikit ribet. So di video kali ini gue bakal bahas lengkap review dari HP ini plus proses benerin HP ini dari rusak sampai bener lagi. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana review gua mengenai Samsung Galaxy Z Flip 3 di tahun 2003 sama proses klaim garansinya, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, pertama-tama mungkin gua bakal jelasin dulu ya gimana caranya gue bisa ngeklaim Samsung Care Plus ini sampai akhirnya HP ini tuh bisa jadi kayak baru lagi. Nah, di sini tuh sebenarnya agak sedikit rumit ya. Kita itu nggak bisa langsung ke service centernya dan ngeklaim Samsung Care Plus. Melainkan kita itu tuh harus buat dulu laporan ataupun pengajuan untuk perbaikan di email ataupun teleponnya Samsung Care Plus. Di sini teman-teman bakal diminta untuk ceritain kronologinya plus verifikasi untuk perbaikannya. Dan setelah teman-teman ngajuin perbaikan di Samsung Care Plus, teman-teman tuh bakal diproses dulu nih. Permintaannya sekitar 1 harian kerja baru bakal dikontak sama tim Samsung Care Plus. Nah, sebenarnya proses ini tuh butuh makan waktu sekitar 2-3 harian. Tapi gue itu ngikutin aja nih prosesnya. Dari awal pengajuan sampai perbaikan dan akhirnya Samsung Galaxy Z Flip 3 gue ini tuh jadi kayak baru lagi. Nah, setelah disetujui gue itu akhirnya bawa HP ini ke service center dan mogok tempat gue benerin HP ini. Dan di sini tuh ada beberapa part yang diganti secara gratis ya, seperti LCD, baterai, dan juga frame dari HP ini. Meskipun emang gue agak sedikit bingung kenapa mikrofonnya rusak, tapi di situ sampai diganti semuanya. Tapi minimal gue itu bersyukur banget nih, karena sebelum HP ini masuk ke service center, HP gue itu ada beberapa lecet yang nggak bisa hilang. Tapi setelah masuk ke service center, di sini tuh semuanya diganti dan jadi kayak baru lagi. Di sini teman-teman bisa lihat kalau HP ini tuh balik lagi jadi kayak baru dan masih ada plastik-plastiknya. Jadinya gue pengen kasih apresiasi sebesar-besarnya nih buat Samsung karena udah ngadain program Samsung Care Plus yang menurut gue tuh ngebantu banget. Nah, lalu buat teman-teman yang pengen juga kayak gue punya sedikit trik aja buat teman-teman. Dimana kalau seandainya teman-teman itu pengen beli Galaxy Z Flip ataupun HP Samsung lainnya yang ada minusnya, kalian mungkin bisa ya mintain emailnya dulu ke sellernya dan langsung aja teman-teman cek ke call centernya Samsung Care Plus nih. HP-nya ini tuh masih ada Care Plus apa enggak. Kalau ada Samsung Care Plus-nya, teman-teman langsung aja bisa beli HP tersebut. Karena at the end ini tuh akhirnya bakal di cover juga nih sama Samsung Care Plus selama HP ini tuh belum dibongkar sama pihak luar. Nah, berhubung tadi gue bilang HP ini tuh disulap jadi baru lagi, gue pengen ceritain dulu mengenai impresi gue sama desain dari Samsung Galaxy Z Flip 3 di tahun 2023. Dimana kalau menurut gue pribadi, pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh berasa beda banget nih sama HP-HP yang biasanya ini tuh gue pakai. Form factor-nya yang bisa dilipat ini tuh bikin HP ini jadi berasa super compact. Dan jujur gue salut banget ya, Samsung itu tuh nggak cuman bikin HP ini jadi kelihatan estetik dan juga cantik, tapi secara fungsinya pun menurut gua Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh juga oke banget. Nah, yang paling berkesan menurut gua adalah HP ini tuh bisa dipakai untuk video call di mana-mana. Dimana dengan layarnya yang bisa ditekuk kayak gini, ini tuh bikin kita bisa ngeletakin smartphone di meja tanpa perlu cari tumpuan lagi. Biasanya mungkin kalau teman-teman pengen pakai HP untuk video call di luar mungkin butuh tumpuan seperti tembok ataupun botol minum. Tapi dengan Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh even bahkan teman-teman bisa jadiin HP ini sebagai tumpuan nih. Kalau seandainya teman-teman adalah tech reviewer kayak gua dan pengen ambil footage kayak begini. Jadinya bisa dibilang ini adalah bentuk desain yang fungsionalitasnya tuh dapat dan juga estetikanya juga dapat. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal keren lainnya yang bisa dilakuin sama desain kece-nya Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Nah, buat lihat fitur-fitur kece lainnya kita langsung aja lanjut ke sektor layar dari si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. HP ini tuh layarnya ada dua nih, yaitu layar cover sama satu lagi yaitu layar utama. Untuk layar covernya sendiri, HP itu punya ukuran layar 1,9 inch dengan panel AMOLED.
Dan buat teman-teman yang belum tahu sama layar cover ini, layar cover depannya ini tuh bisa berguna banget nih. Dimana nggak cuma nampilin jam ataupun notifikasi aja, tapi layar cover di HP ini tuh bisa dipakai untuk berbagai hal nih. Seperti untuk nonton YouTube, atau even yang lebih gila lagi, malah layar covernya ini juga bisa dipakai buat main Genshin Impact. Berlanjut ke spek layar utamanya, HP itu membawa layar berukuran 6,7 inch Foldable Dynamic AMOLED 2X. Dan layar ini tuh punya resolusi Full HD Plus ya, dengan refresh rate yang bisa up to 120Hz. Speakernya pun di sini juga udah pakai stereo dan udah support sama Dolby Atmos. Sehingga kalau seandainya kita ngebahas tentang pengalaman nonton atau multimedia di HP ini tuh experience-nya udah berasa flagship grade banget nih. Karena nggak cuma layarnya aja yang kelihatan tajam dan juga vivid, tapi menurut gua speakernya pun udah mendukung banget nih untuk kebutuhan dengerin lagu, nonton, ataupun untuk streaming film. Lalu lanjut ngomongin soal sektor performanya dari Samsung Galaxy Z Flip 3 di tahun 2023. Bisa dibilang sektor ini adalah sektor yang complicated banget nih. Karena meskipun Galaxy Z Flip 3 ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 888 dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB, tapi menurut gua chipset yang ada di HP ini tuh bisa dibilang cepet panas nih. Even untuk beberapa kegiatan yang bisa dibilang masih tergolong ringan. Emang chipset ini tuh bisa dibilang cukup gampang demam, sehingga gue ngerasa untuk beberapa kegiatan gue seperti untuk foto-foto atau sosmed yang cukup intens, HP ini tuh menurut gue berasa lumayan anget nih. Dan angetnya ini tuh bikin HP ini jadi kurang nyaman. Tapi sisi positifnya HP ini tuh menurut gue secara experience-nya ini tuh udah juara banget. Karena experience pakai foldable phone khususnya untuk seri Flip, ini tuh bisa dibilang masih jadi salah satu hal yang baru banget nih buat gue. Karena selama ini tuh gue cuma pernah pakai Samsung Galaxy Z Fold 4 yang ukurannya tuh menurut gue cukup gede. Jadinya tentu aja pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 ini adalah something yang baru banget buat gua. Dan dari segi dukungan softwarenya pun menurut gua HP ini udah mantep banget nih. Karena secara dukungannya HP itu udah dapat One UI 5.0 sama Android 13. Ngomongin soal software sendiri, di sini tuh Samsung ngasih juga jaminan 4 tahun update OS di HP ini. Sehingga kemungkinan Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh at least bakal dapet lah update OS sekitar 2 kali lagi atau bahkan sampai 3 kali lagi. Masih ngomongin soal performanya, gue yakin nih teman-teman pasti udah penasaran gimana mengenai performa baterai dan juga gaming dari Z Flip 3 di tahun 2023. Untuk ngetes performanya, di sini gue udah coba dengan 2 game andalan gue ya, yaitu COD Mobile sama Genshin Impact. Buat COD Mobile, HP itu bisa dapetin settingan tertinggi di Very High Max. Dan gameplaynya so far gue berasa cukup nyaman ya di HP ini, meskipun emang cukup anget setelah gue mainin sekitar 10 menitan. Sedangkan kalau teman-teman pengen main Genshin Impact, gue rekomennya teman-teman pakai yang medium 60 fps aja. Dan itu pun sebenarnya menurut gue masih perlu pakai cooler tambahan ya, supaya HP itu bisa tetap playable dan enggak overheat. Di sini meskipun gue udah pakai setelan medium 60 fps, kalau tanpa cooler ini tuh bakal frame drop parah banget. Jadinya cooler menurut gue tuh dibutuhin banget nih untuk menunjang kenyamanan teman-teman waktu lagi main Genshin Impact di Galaxy Z Flip 3 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke satu buah kekurangan yang menurut gue tuh bisa jadi deal breaker buat Samsung Galaxy Z Flip 3, yaitu adalah dari sektor baterainya. Dimana menurut gue HP ini tuh baterainya bisa dibilang kecil banget ya. Yang sayangnya HP itu cuma punya baterai 3300 mAh aja. Di sini jujur aja gue itu bisa dibilang struggle banget buat pakai HP ini sebagai daily driver. Karena even menurut gue SOT-nya pun bisa dibilang juga rendah banget nih, yaitu cuma sekitar 3 sampai mentok 4 jam aja. Jadinya buat teman-teman yang heavy user mungkin menurut gua HP ini tuh kurang cocok buat teman-teman. Karena meskipun HP ini tuh baterainya udah diganti baru sama service center, tapi sayangnya HP ini tuh ternyata masih boros-boros aja nih. Dan chargingnya pun juga lambat banget, yaitu cuman 15 watt aja. Nah, terlepas dari beberapa kekurangan tadi yang udah gue sebutin tentang baterai dan juga performa gamingnya yang menurut gue tuh berasa panas, tapi ada satu buah sektor yang menurut gue tuh gue favoritin banget nih dari Z Flip 3 ini, yaitu adalah sektor kameranya. Nah, di sini tuh Samsung Galaxy Z Flip 3 dibekali dengan kamera utama dan juga ultrawide sebesar 12 megapiksel. Dan kamera depannya HP itu punya kamera depan yang menurut gue cukup oke nih, yaitu sebesar 10 megapiksel. Di sini emang menurut gue secara spesifikasi kamera belakangnya itu mungkin kurang gitu yahut.
Tapi kalau seandainya teman-teman lihat hasil-hasil foto yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh menurut gue hasil fotonya udah oke banget nih. Meskipun secara resolusinya HP ini tuh cuma 12 megapiksel aja. Secara detail dan juga HDR menurut gue Samsung Galaxy Z Flip 3 ini tuh masih juara banget di tahun 2023. Dan yang lebih gue suka lagi, kamera belakangnya ini pun juga bisa dipakai untuk selfie nih. Karena layar covernya itu bisa dijadiin sebagai preview kamera belakang. Di sini dengan adanya fitur tersebut, gue lebih suka selfie pakai kamera belakang dari HP ini karena hasilnya tuh menurut gue jauh lebih bagus. Dan dari segi exposure, highlight dan juga warnanya pun menurut gue juga udah oke banget nih. Kalau seandainya teman-teman pengen posting hasilnya langsung ke sosial media. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri, menurut gua HP ini tuh udah cukup bagus karena punya detail yang oke dan juga punya viewing angle yang udah cukup lebar. Dan balik lagi kamera belakangnya pun untuk foto low light, menurut gua HP ini udah cukup oke nih. Karena dari segi exposure dan juga detail, HP ini tuh udah oke banget untuk foto night mode. Cuman emang di sini tuh gua perlu akui untuk foto night mode HP ini tuh kurang gitu bagus di kamera ultra wide. Tapi menurut gua nggak masalah lah, karena hampir setiap waktu gue itu selalu pakai kamera utama dari HP ini untuk foto low light. Lalu lanjut satu videografinya, HP ini tuh punya perekaman tertinggi di resolusi 4K 60fps. Dan di sini gue salut banget nih, karena perekaman di 4K 60fps di HP ini tuh menurut gue hasilnya tuh udah stabil banget dan di atas rata-rata HP flagship lainnya. Dari segi aspek lain seperti ketajaman dan juga warnanya pun menurut gue juga udah bagus. Dan di sini tuh yang gak kalah yahut, kamera depan dari HP ini juga bisa record sampai 4K 60fps nih. Yang hasilnya teman-teman bisa aja langsung simak di video berikut ini. Oke guys, jadi yang sekarang teman-teman lihat ini adalah contoh recording dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Dan ini gue record di resolusi tertingginya ya, alias di 4K 60fps. Harusnya sih mikrofonnya udah kedengeran ya sekarang karena unitnya tuh udah gue benerin. Dan kira-kira menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi kita ngebahas tentang performa, layar, desain, dan juga kamera dari si Samsung Galaxy Z Flip 3 ini. Sekarang ini mungkin kita bakal lanjut ke sektor yang terakhir ya, yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Nah, untuk harganya sendiri seperti tadi gue bilang, HP ini tuh gue dapetin dengan harga cuma 5,8 juta aja. Dan ini tuh meskipun ada minusnya, tapi tadi di awal gue udah kasih spill tips-tipsnya buat temen-temen ya, supaya bisa dapetin produk yang keren kayak gue ini. Nah, buat teman-teman yang pengen beli, pastiin dulu, gue remind sekali lagi, teman-teman pastiin ke sellernya ada Samsung Care Plus apa enggak. Karena kalau seandainya smartphone yang teman-teman pengen beli itu masih ada Samsung Care Plus-nya, ini tuh menurut gue jadi something yang profitable banget nih. Dan teman-teman bisa jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen beli juga Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan kondisi yang normal-normal aja, HP ini tuh secara harganya dijual dengan harga 7-8 juta ya. Dan ini tuh harganya tuh adalah harga yang 128GB. Kalau seandainya teman-teman pengen beli yang kayak gue 256GB, HP itu dibanderol dengan harga sekitar 8 jutaan. Dan buat teman-teman yang pengen beli, mungkin linknya udah gue taruh ya di kolom deskripsi. Nah, sebagai tambahan juga, HP ini tuh masih dibekalin sama fitur-fitur flagship lainnya seperti NFC, wireless charging, dan juga IPX8. Yang dimana mungkin teman-teman juga bakal nanyain ke gue nih, setelah HP ini masuk service center, IP ratingnya tuh masih aktif apa kagak? Nah, di sini tuh gue bisa bilang IP ratingnya tuh masih ada di HP ini. Dimana gue udah coba sempat buktiin ya, lewat sensor test yang dimana pressure sensornya tuh masih naik. Jadinya buat teman-teman yang mungkin pengen ngecek HP ini masih waterproof apa enggak, langsung aja bisa klik bintang pagar 0 bintang pagar. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung aja ngejalanin sensor test dan juga tekan-tekan HP ini. Apakah pressure-nya itu masih naik atau udah nggak naik lagi. Jadinya untuk kesimpulannya menurut gua HP ini tuh sebenarnya masih worth it banget buat teman-teman beli di tahun 2023. Terlebih lagi kalau saya teman-teman pengen cari experience yang baru nih dari sebuah HP foldable yang harganya tuh udah makin murah. Tapi terlepas dari itu semua, teman-teman juga wajib banget untuk perhatiin mengenai baterai sama performanya yang menurut gue tuh gampang anget.
Jadinya tentu aja semuanya itu balik lagi ke teman-teman ya. Teman-teman tuh adalah orang yang mengusung beauty is pain, atau malah teman-teman itu lebih suka sama something yang comfort aja. Jadinya setiap keputusan tentu aja balik lagi ke teman-teman masing-masing. Jadinya paling segitu dulu aja nih video gue mengenai review dari Samsung Galaxy Z Flip 3 di tahun 2023. So langsung aja like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.